Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku semuanya, bersyukur tiada henti kita selalu kepada Allah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan ayat Al-Quran dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lam bimuradi. Kami telah benar-benar ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ayat ini menjadi penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia itu adalah karya terbaik Allah. Dalam khazanah keilmuan sufi sering disebutkan sebagai manusia itu adalah puncak ciptaan Tuhan. Manusia adalah mikrokosmos untuk memahami alam dan isinya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa juga melalui pemahaman tentang diri kita sebagai makhluk Allah ini. Saudaraku semuanya, di dalam Al-Quran banyak istilah yang digunakan oleh Allah untuk menyebut manusia. Di ayat yang lain disebutkan dengan kata bashar. Ayat yang berbeda Allah sebutkan dengan kata an-nas. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan dengan kata insan. Dan di kesempatan lain Allah juga menyebutnya dengan dzurriyyah Adam. Semuanya merujuk dan menunjukkan sebagai manusia. Ketika Al-Quran ingin berbicara kepada manusia yang menunjukkan dominasi unsur fisiknya, maka Al-Quran menggunakan kata bashar. Ketika manusia digambarkan sebagai makhluk sosial, Allah gunakan dengan istilah an-nas. Dan ketika Al-Quran ingin menunjukkan manusia secara totalitas yang kemudian membuktikan dan menunjukkan dirinya sebagai makhluk terbaik, digunakan istilah al-insan. Lalu kenapa Allah tetapkan manusia sebagai karya terbaiknya? Paling tidak saya ingin sampaikan satu teori dari Imam Asy-Syaibani yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen jasadi, yang kedua adalah komponen akli, dan yang ketiganya adalah komponen al-qalbi, fisik, akal, dan hati. Ketiganya membentuk satu kepribadian manusia yang utuh. Ketika seseorang mampu mengembangkan secara maksimal hatinya, akal pikirannya, fisiknya, maka akan terwujud apa yang disebut dengan insan kamil, manusia paripurna, manusia yang ideal. Saudaraku semuanya, bersyukur kita selalu kepada Allah diberikan fisik yang sempurna. Berbeda dengan makhluk-makhluk ya Allah yang lain. Tetapi kesempurnaan fisik, kelengkapan fisik itu bukan sesuatu yang menjadikan sebab manusia itu memiliki keunggulan dan kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilainya unsur fisik kita ini. Maka berikanlah porsinya sesuai dengan ukurannya dan kebutuhannya, jangan berlebih. Ada unsur lain sebab dalam diri kita, ada yang disebut dengan akal. Ini adalah unsur yang istimewa bagi manusia, menjadikan manusia makhluk yang cerdas, makhluk yang pintar, makhluk yang mampu mengembangkan kehidupan ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sebab Allah mengangkat manusia sebagai khalifah karena Allah ajarkan pada manusia wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dengan pembelajaran dan pemberian ilmu pengetahuan kepada manusia, mengenal nama-nama, mengenal konsep-konsep, ada potensi kemampuan untuk mengembangkan kehidupan ini. Itu seantaranya sebab Allah pilih manusia menjadi khalifahnya.
Tapi saudaraku, ketika akal ini kita kembangkan, ketika akal ini kita gali, ketika akal ini terus kita kuatkan, kita akan menjadi manusia yang pandai, kita akan menjadi manusia yang cerdas, mampu menguasai kehidupan ini. Tapi ternyata itu bisa jadi kita akan berpotensi terjerumus karena kita akan dikuasai oleh akal. Ibaratnya sebuah kendaraan akan melaju cepat, akan jalan begitu dengan cepatnya, tetapi kecepatan itu andaikan dalam kendaraan itu tidak ada remnya, maka bisa jadi dia akan menabrak ke sana kemari, senggol kanan, senggol kiri, apapun yang ada di hadapannya mungkin ia akan tabrak dan kita sikat. Maka yang ketiga harus ada al-qalbu. Iman tempatnya dalam hati, hidayah bersemayam di dalam hati, takwa ada dalam hati. Maka qalbu itulah yang akan mengendalikan semua komponen manusia, baik itu fisiknya ataupun akalnya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali pernah sampaikan bahwa di dalam manusia itu ibaratnya sebuah kerajaan, maka yang jadi panglimanya adalah hati. Dia akan mengarahkan akal pikirannya, dia akan mengarahkan anggota tubuh yang lainnya kemana hati mengarahkan, maka kesitulah dia akan bertindak. Hati akan menjadi rem, hati akan menjadi pengendali kehidupan kita ini. Kita bersyukur kita diberikan akal dan berfungsi tentang kemampuan nalar berpikirnya. Kita bersyukur diberikan fisik yang sempurna, tetapi jangan lupa hati harus dihidupkan. Hati harus tetap kita pelihara. Hati harus kita berikan porsi sebaik-baik dan semaksimal mungkin agar hidup kita lebih terarah, agar hidup kita lebih terkendali. Ketika kita mampu mengembangkan secara proporsional, secara seimbang, hati kita hidupkan, akal pikir kita asah dan kita kembangkan, fisik kita juga kita perhatikan, maka insya Allah insan kamil akan terwujud, manusia paripurna dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.